Coba Anda bayangkan, banyak sekali umat Islam, dari anak-anak sampai orang dewasa, yang masih sholat sambil menahan kentut. Bahkan di sekolah-sekolah Islam, di SD-SD yang menyelenggarakan sholat berjamaah, tidak sedikit anak-anak yang menahan pipis saat sholat, karena mereka belum diajarkan oleh ustadz dan ustazahnya bahwa sholat dalam kondisi seperti itu bukan hanya mengganggu kekhusyukan, tapi juga menyelisihi ajaran Nabi. Anak-anak menahan kencing karena takut batal. Orang dewasa menahan buang angin karena malu keluar dari barisan. Semua itu berawal dari ketidaktahuan, dan ketidaktahuan jika terus dibiarkan akan menjadi kebiasaan yang salah tapi terasa biasa. Ironisnya, bukan hanya di kalangan awam, ada yang sudah mengaji, sudah ikut majelis, bahkan sudah menyampaikan dakwah, tapi masih mengira bahwa sholat sambil menahan kencing atau kentut itu tidak masalah. Padahal Rasulullah SAW dengan tegas menyampaikan larangan ini, bukan tanpa sebab, tapi karena Islam ingin menjaga nilai dari sholat itu sendiri, bukan sekedar hanya menggugurkan kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rezeki dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada. Dan jangan lupa, silahkan tuliskan doa dan hajat sahabat-sahabat semua di kolom komentar. Insya Allah kita doakan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala keinginan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, maka muncul pertanyaan, apa sebenarnya hukum sholat sambil menahan hajat seperti itu? Sah atau tidak? Berdosa atau tidak? Dan bagaimana jika kondisinya darurat? Semua ini akan kita bahas agar sholat kita bukan hanya sah secara syariat, tapi juga diterima secara ruhiyah. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan doa serta hajat Anda di kolom komentar. Bisa jadi dari doa itu Allah akan bukakan jalan kebaikan. Dan mohon tonton video ini sampai akhir, karena satu bagian terlewat bisa membuat kita keliru memahami semuanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah bersabda, tidak ada sholat ketika makanan telah dihidangkan, dan tidak ada sholat bagi orang yang menahan buang air besar atau kecil.
Hadis riwayat Muslim. Perhatikan hadis ini. Nabi tidak hanya melarang sholat sambil lapar karena makanan sudah terhidang, tapi juga melarang sholat dalam keadaan menahan buang air besar atau kecil. Mengapa? Karena khusyuk akan sangat sulit dicapai ketika tubuh sedang gelisah. Karena ketika tubuh resah, hati pun tidak akan bisa tenang. Lantas, apakah sholatnya tetap sah jika kita sholat dengan kondisi berikut? Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanabilah, dan sebagian Hanafiyah berpendapat sholat dalam kondisi seperti ini masih tetap sah, tapi makruh untuk dilakukan karena bertentangan dengan semangat kekhusyukan. Namun sebagian ulama Maliki berpendapat bahwa sholat seperti itu bisa batal jika menahannya sampai mengganggu. Imam Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid menyebutkan bahwa perbedaan ini disebabkan oleh pemahaman berbeda terhadap hadis. Apakah menunjukkan larangan mutlak atau yang membatalkan, atau sekedar makruh, yaitu mengurangi kesempurnaan. Maka untuk kehati-hatian, hindarilah sholat dalam keadaan menahan buang air kecuali sangat terpaksa. Akan tetapi inilah kondisi yang sering terjadi. Seseorang sedang menahan hajat, tapi waktu sholat sudah hampir habis. Apa yang harus dilakukan? Maka dalam kondisi yang seperti ini, jika masih cukup waktu, segerakan ke kamar kecil dulu, baru sholat dengan tenang. Namun jika sudah mepet waktunya, maka boleh langsung sholat, karena mengerjakan sholat di luar waktunya lebih berat dosanya. Namun tetap sholat seperti ini tidak ideal, karena nilai kekhusyukannya bisa sangat berkurang. Adapun untuk orang-orang yang memiliki kondisi medis seperti salisul baul atau keluar kencing terus-menerus tanpa bisa dikontrol, atau tidak bisa menahan kentut karena suatu penyakit, diberikan keringanan dalam syariat. Solusinya adalah yang pertama, berwudu setelah masuk waktu sholat. Yang kedua, gunakan pembalut atau alas yang bisa menahan najis agar tidak menyebar. Yang ketiga, lakukan sholat seperti biasa, walaupun najis tetap keluar selama ia sudah menjaga sebisanya. Dalilnya adalah firman Allah, bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Dalam sebuah riwayat, seorang sahabat mengalami keluarnya mazi atau cairan ringan dari kemaluan. Ia malu bertanya pada Nabi Muhammad dan meminta orang lain untuk menanyakannya. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Cucilah kemaluanmu, lalu berwudulah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sini kita belajar bahwa agama ini tidaklah menyulitkan, tapi juga tidak membiarkan ketidaktahuan. Setiap kondisi ada solusinya, tapi syaratnya kita harus mau belajar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah,
Salat adalah momen teragung dalam hidup kita, saat yang paling sakral antara hamba dan Rabb-Nya. Tapi apa jadinya jika momen itu dijalani dengan tubuh yang tidak siap, dengan batin yang tidak tenang, dengan kondisi yang justru membuat salat hanya menjadi rutinitas fisik, menahan buang air, menahan kentut, menahan pipis saat salat, bisa jadi hanya beberapa menit, tapi dampaknya bisa menghancurkan kekhusyukan, bahkan mungkin mengurangi nilai ibadah kita di sisi Allah. Mari jaga salat kita, bukan hanya waktunya, tapi juga kualitas dan kesiapannya. Karena Allah tidak sekedar menilai kita salat, tapi bagaimana kita salat. Dan jika sahabat merasa video atau nasihat ini bermanfaat, bagikan kepada orang tua, anak, saudara, teman, kerabat, karena bisa jadi dari satu share kecil Anda menyelamatkan banyak salat yang sebelumnya sia-sia. Semoga Allah menerima salat kita, memperbaiki amal kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang khusyuk di dunia dan tenang di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.